balik lagi sama gue di channel Ianologi. Cerita kali ini datang langsung dari salah satu subscriber Ianologi asal Bekasi. Sebut aja namanya Hana. Jadi Hana dan keluarganya ini mengalami gangguan makhluk halus ketika Hana dan keluarganya mengontrak di salah satu rumah, dikarenakan rumahnya Hana ini waktu itu sedang direnovasi. Dan kejadian ini terjadi pada tahun 2001 ketika Hana masih berumur sekitar 6 tahun dan masih kelas 1 atau 2 SD waktu itu. Jadi pada akhir tahun 2001 itu ayahnya Hana memutuskan untuk melakukan renovasi rumah. Sembari menunggu renovasinya selesai, mereka sekeluarga pun ya termasuk ayah, ibunya Hana berserta adiknya berempat. Nah mereka ini mengontrak rumah yang jaraknya sekitar 1 km dari rumah mereka. Jadi gue jelasin dulu ya deskripsi rumahnya itu kayak gimana. Rumah kontrakannya. Jadi rumahnya ini cukup besar, terdapat 2 lantai. Nah di dalamnya itu ada ruang tamu, lalu ada 2 kamar tidur, 1 dapur dan 1 kamar mandi. Nah di lantai 2-nya sama, ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan ada tangga yang menghubungkan lantai 2 dan lantai 1. Di lantai 2-nya ini terdapat balkon yang digunakan ya untuk menjemur pakaian. Nah, FYI, di lantai 2-nya ini tidak ditepati ya oleh Hana dan keluarga karena lantai 2-nya ini digunakan untuk menaruh barang-barang Hana dan keluarga sembari menunggu renovasi rumah tersebut. Jadi barang-barang yang sekiranya akan menumpuk jika ditaruh di lantai 1, nah ayahnya ini memindahkan barang-barang ke lantai 2 semua. Jadi lantai 2-nya ini gudang dadakan lah gitu. Jadi segala aktivitas yang dilakukan oleh Hana dan keluarga itu semuanya ada di lantai 1 dan lantai 2 ya cuma dipakai untuk menaruh barang-barang aja. Sementara di bagian luar rumah itu ada teras dan ada 1 garasi yang cukup untuk menyimpan 1 mobil. Lalu di depannya ada jalan yang hanya muat dimasuki oleh 1 mobil. Nah, lalu di seberang rumahnya Hana ini setelah jalan ada kebun kosong atau ya bisa dibilang lahan kosong lah, karena kalau kebun kan harusnya ada tanaman ya. Jadi itu tuh cuma rumput-rumput tinggi dan pohon-pohon yang tidak diurus oleh pemiliknya. Nah luas kebunnya ini sekitar 400 meter. Tadi kalau gue cek di Google Maps sekitar 400 meteran lah. Dan kebun kosong tersebut dikelilingi oleh pagar kawat setinggi 2 meter. Jadi nggak ada tuh orang yang keluar masuk kebun tersebut gitu. Ketika awal-awal Hana dan keluarganya ini masuk ke rumah tersebut, suasana ini mulai nggak enak gitu. Mereka keluarga tuh ngerasa hawanya beda gitu. Ya karena mungkin rumah tersebut sudah cukup lama tidak diisi dan baru sama keluarga Hananya ini diisi gitu. Kejadiannya bermula ketika pada suatu sore, ayahnya Hana ini sedang mencari Hana yang sejak asar nih Hana nggak kelihatan. Nah, lalu ayahnya Hana ini naiklah ke lantai 2. Ketika sampai di lantai 2, ayahnya Hana melihat Hana sedang bermain catur sendirian di balkon lantai 2 tersebut. Ayah Hana pun segera menghampiri Hana, lalu mengambil papan catur tersebut dan segera mengajak Hana untuk turun ke lantai 1. Lalu ayahnya pun berjalan duluan sembari memegang papan catur. Ketika Hana sedang melihat ke arah balkon, tiba-tiba Hana melihat seperti ada bayangan jatuh dari genting ke bawah melewati balkon tersebut. Nah, langsung Hana pun terkejut di situ. Hana pun berlari ke arah balkon untuk memastikan apa yang barusan dia lihat. Dan ketika sampai balkon, Hana melihat ke arah bawah dan tidak ada apa-apa. Hana pun segera berlari menyusul ayahnya yang sudah lebih dulu menuruni anak tangga. Ketika Hana akan menuruni anak tangga, dari dalam kamar mandi, Hana ini mendengar suara ketukan disertai dengan suara pintu seperti ada
seseorang yang mencoba keluar dari kamar mandi tersebut. Nah, padahal Hana ini tahu bahwa kamar mandi tersebut tuh dikunci oleh ayahnya dan tidak dipakai sama sekali. Hana pun langsung berlari menuruni anak tangga sembari menangis. Setelah kejadian tersebut, Hana ini jatuh sakit. Dan sejak saat itu, Hana ya tidak berani untuk tidur berdua bersama adiknya. Dan kejadian di lantai 2 tersebut ternyata tidak Hana saja yang mengalami. Pernah neneknya Hana ini suatu hari berkunjung. Ya waktu itu ketika Hana sedang sakit, neneknya berkunjung untuk menjenguk Hana. Neneknya bercerita bahwa dia ini mengalami hal yang sama dengan apa yang diceritakan oleh cucunya Hana. Namun kejadian tersebut tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh paman Hana. Begini ceritanya. Jadi suatu hari pamannya Hana ini datanglah berkunjung ke rumah Hana untuk membantu proses renovasi rumah Hana. Pamannya Hana tidak menginap di rumah yang dikontrak sementara itu, akan tetapi tidur di rumah Hana yang sedang direnovasi bersama para tukang yang sedang bekerja di situ. Namun pada suatu malam, karena waktu itu pamannya sedang mengobrol dengan ayahnya Hana, karena sudah kemalaman, ya akhirnya pamannya menginap di rumah kontrakan Hana. Singkat cerita, paman pun tertidur di lantai 2. Ketika sedang tidur, pamannya Hana ini bermimpi seperti dikejar-kejar oleh sesosok bayangan hitam. Hingga pamannya ini merasa sudah sangat jauh berlari. Betapa terkejutnya paman Hana ketika ia terbangun dan merasakan, kok ini rumput? dan ternyata paman Hana terbangun di kebun kosong depan rumah kontrakan Hana. Pamannya Hana terbangun di tengah-tengah kebun kosong tersebut yang jaraknya sekitar 30 meter dari rumah kontrakan Hana. Padahal kebun tersebut dikelilingi oleh pagar kawat setinggi 2 meter. Bagaimana bisa paman tidur di lantai 2 lalu terbangun di tengah-tengah kebun kosong tersebut? Dengan wajah yang linglung dan ketakutan, pamannya Hana ini langsung segera berlari menuju ke arah rumah. Lalu berteriak untuk dibukakan pintu. Betapa terkejutnya ayahnya Hana ketika melihat jam 4 dini hari, pamannya Hana ini ada di dalam kebun kosong tersebut. Ya, itu dia cerita horor yang dikirim oleh salah satu subscriber Ianologi asal Bekasi. Gimana ceritanya? Gue sih merinding kalau gue jadi pamannya Hana, karena gimana bisa lu tidur di dalam rumah, tiba-tiba pas bangun udah di tengah kebun gitu. Ya maksud gua gimana ngejelasinnya? Sleepwalking tuh gimana buat kalian? Ada nggak sih? Kalaupun sleepwalking itu kan pagar 2 meter. Bisa emang ya? Kalau orang itu dengan kondisi nggak sadar lalu manjat pagar 2 meter gitu ya, buat gua sih nggak logis. Ya, sekian video untuk kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita cerita horor lainnya. Oke, bye-bye.